Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat masih bertemu pada pertemuan pembelajaran PKWU pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Anda sekalian, pada hari ini kita alhamdulillah akan melanjutkan pembelajaran PKWU, yaitu bab utamanya tentang budidaya ikan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perencanaannya. Nah, sekarang kita masuk subbab yang baru, yaitu tentang penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Nah, mari kita lanjutkan ya, kita mulai saja. Baik, seperti biasa silakan siapkan buku tulis dan penanya, kemudian buku cetaknya untuk sebagai referensi. Buku tulis, jadi kalau kesimpulannya dapat kalian catat poin-poin penting, karena semakin kalian banyak mencatat maka bisa ingat. Dan kedua juga, catat itu yang betul-betul kalian pahami dari presentasi saya. Nah, jadi itu lebih untuk mengingat lagi dan untuk betul-betul masuk dalam pikiran kita. Dan kedua, buku cetak yang kalian punya itu sebagai referensi penuhnya, karena presentasi yang saya berikan adalah bentuk singkat ataupun kesimpulan saja dari isi buku kalian dan materi pokok kita. Baik, langsung saja ya. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung dan wilayah. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan membahas lagi ada 7 bagian dalam subbab ini. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu aneka produk ikan konsumsi. Nah, mari kita lanjutkan ya. Baik, aneka produk ikan konsumsi. Nah, mungkin kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan ini saya ambil dari situs www.ekonomi.bisnis.com, yang di sini isinya intinya adalah bahwasanya pemerintah itu yang langsung ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat KKP menargetkan angka konsumsi ikan nasional mencapai 56,39 kg per kapita pada 2020. Jumlah ini diharapkan meningkat hingga 62,50 kg per kapita 2024. Nah, ini salah satu upaya pemerintah dalam mendukung atau menggalakkan masyarakat seluruh rakyat Indonesia mengkonsumsi ikan. Kenapa? Dengan terus bertambahnya penduduk di Indonesia, tentunya membuat kebutuhan protein ikan juga akan semakin meningkat. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi ikan melalui budidaya ikan. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya tipe-tipe ataupun jenis konsumsi ikan di Indonesia itu ada 2, yaitu cara mendapatkannya ini ya. Ada dengan cara yang pertama, yaitu ikan tangkap, perikanan tangkap, dan satu lagi budidaya. Perikanan tangkap itu kita review sedikit lah ya. Perikanan tangkap itu adalah yang seperti contohnya nelayan langsung menangkap di laut. Ya, itu memang betul-betul alam yang langsung mendatangkannya ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal menangkap. Sedangkan budidaya ini lebih di arah darat gitu. Jadi dia membuat seperti kolam ataupun tempat untuk membudidayakan, dan itu untuk dikonsumsi. Nah, karena di Indonesia memang betul kita negara maritim. Namun untuk mencukupi protein dari ikan pada seluruh Indonesia untuk sekedar laut saja kita sepertinya belum cukup, karena ditambah lagi dengan harus ditambah dengan budidaya ikan yang oleh masyarakat sekitar. Nah, budidaya ikan merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah selain dari perikanan tangkap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein dari ikan konsumsi. Nah, jadi dengan banyaknya masyarakat Indonesia tentunya membutuhkan protein, karena tanpa kita sadari, tanpa pun dipaksa oleh pemerintah, sebetulnya tubuh manusia kita ini membutuhkan protein,
ya dalam tubuh manusia. Nah, bayangkan ada berapa juta masyarakat Indonesia semuanya harus bisa tercukupi protein dari ikan. Nah, daripada itu, kalau hanya bergantung pada isi laut sepertinya tidak cukup, maka harus ditambah dengan budidaya. Nah, inilah salah satu kita pikir salah satu peluang usaha di masyarakat sekitar gitu. Nah, jadi apa saja jenisnya? Nah, ini akan kita pelajari pada materi ini. Makanya judulnya adalah aneka produk ikan konsumsi. Jadi bermacam-macam ikan konsumsi yang perlu kita pahami. Mungkin kalian tahu tapi kita tahu ini ikan konsumsi yang dibudidayakan tapi kita tak sadar bahwasanya ini bisa saja loh jadi peluang. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi ya. Jadi untuk mengisi-isi waktu luang sambil-sambil juga bisa juga kita melakukannya sebenarnya di rumah masing-masing. Oke ya. Nah, kita lanjut. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Nah, artinya ikan-ikan ini untuk dimakan karena judulnya udah dikonsumsi ya. Nah, ikannya untuk dimakan. Contohnya apa? Contohnya ada ikan gurami, ikan lele, ikan nila, ikan emas, ikan bawal, ikan patin dan lain-lain. Ya, mungkin kalian bisa di tempat masing-masing lah. Kalau bahasanya kita tuh ada namanya ikan sepat, ikan puyuh gitu kan, ikan gabus dan segala macamnya. Ya. Nah, jadi inilah tentang ikan konsumsi dan beberapa contohnya. Nah, ini beberapa contoh ya yang saya sebutkan, bukan ini aja tapi banyak lagi, tapi umum. Dan ini ada di buku kalian ya. Yang pertama adalah ikan lele lokal atau bahasa Latinnya Clarias batrachus ya. Batrachus atau batrachus itu bacaannya ya. Mungkin kalian lebih tahu ya, apalagi khususnya anak biologi tuh. Nah, lanjut. Lele lokal merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulitnya licin serta diidentik dengan warna punggung hitam dan warna perut abdomen itu putih keabu-abuan. Ini gambarnya di bawah tuh ada ya. Lele lokal merupakan ikan asli Indonesia yang mempunyai beberapa nama daerah. Nah, jika kita nanti perlu memahami juga ya nama-nama ikan daerah. Mungkin sama dia ikan lele, cuman di daerah tuh lain-lain namanya. Contohnya seperti apa? Di Padang itu namanya ikan kalang. Di Gayo, Aceh itu namanya ikan maut. Kalimantan Selatan ikan pintet. Di Makassar itu namanya ikan keling. Di Bugis itu namanya ikan cepi. Nah, ini di Jawa Tengah ada namanya ikan lele atau ikan lindi. Nah, jadi itu beberapa nama. Dan juga ikan lele ini bersifat noktural. Apa itu noktural? Yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Berdasarkan kebiasaan makan, lele merupakan hewan karnivora yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Nah, usaha pembenihan ikan lele mempunyai prospek yang cukup cerah karena permintaan konsumen semakin meningkat. Nah, berarti kita pahami saja ya, contohnya tak usah jauh-jauh lah, kita lihat di daerah kita masing-masing. Pasti ada warung pecel lele, itu menyediakan bukan hanya ayam, dari judul dah ada pecel lele, berarti ada ikan lelenya juga kan. Dan itu sangat banyak sekali peminatnya ya. Mungkin di sebagian dari kita juga ada yang nggak suka ikan lele mungkin ya, tapi yang suka juga lebih banyak gitu. Nah, pengembangan usaha pembenihan ikan yang baik akan meningkatkan hasil budidaya secara berkelanjutan. Segmentasi pasar lele sangat luas tergantung pada ukuran dan permintaan serta kebutuhan konsumen. Pada tahun 2013, benih ikan lele dengan ukuran 5-7 cm dijual dengan harga Rp170-200 per ekor. Ini baru benih ya. Sedangkan ikan lele itu orang kalau mau budidaya itu bisa besar 500-1000. Nah, kalikan saja itu lumayan gitu ya. Dan membudidayanya sangat mudah karena saya juga udah pernah dulu gitu. Ukuran 7-9 cm berkisar 210-250 per ekor dan ukuran 9-11 cm berkisar 250-300 ekor. Nah, ini pada tahun 2013. Nah, anggaplah sekarang 2020 gitu. Anggap yang kita pikir ya 9-11 cm. Kalau yang dulu itu 250 per ekor. Nah, anggaplah sekarang 1000 gitu. Nah, kalian bayangkan aja lah, lihat aja orang penjual pecel lele. Mereka jual pecel lele harganya 13.000 sama ya ada sambal, ada nasi segala macam. Dengan modal satu ekor hanya 1000 ikan-ikan besar itu. Ya, 1000 atau 2000 deh gitu. Artinya mereka udah anggap juga
membuat sambal cabenya untuk ini satu porsi loh ya, satu porsi. Nah, saya rasa untuk cabe sambalnya mungkin anggaplah 1 sendok atau 2 sendok cedukan itu 2.000. Nah, sayur menyayurnya 2.000. Tambah lelenya modal awalnya 1.000. Minyak gorengnya anggaplah karena kayak perhitungannya kan karena satu piring ya. Jadi pikirnya banyak sekali untungnya gitu loh. Nah, kalau itu kita menjadi jual pecel lele itu. Nah, kita tinggal berpikir kita penjual pecel lele atau sumber dari lelenya itu kita pikir. Nah, jadi kalau kita seandainya berpikir memilih budidaya ikan lele, nah itu lebih banyak lagi karena dia kalau setiap kita membudidaya ikan lele ini bukan hanya 5-10 ekor tapi 500, 1.000. Nah, dan itu akan dimintain terus, diminta oleh konsumen gitu. Tergantung juga bagaimana kita mempasarkannya loh ya gitu. Nah, ya. Nah, ini contoh pertama ikan lele. Baik, contoh kedua ikan nila atau bahasa biologinya nih kalau salah mohon maaf ya karena saya juga kalau bahasa-bahasa latinnya agak-agak susah saya dalam menyebutkannya gitu ya. Oreochromis niloticus. Nah, gitu. Ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar. Merupakan ikan hasil introduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969. Saat ini, ikan nila menjadi komoditas andalan dan unggulan dan ikan konsumsi air tawar untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik dan luar negeri. Ikan nila sangat mudah dibudidayakan dan dipasarkan karena merupakan salah satu jenis ikan yang paling disukai oleh masyarakat. Morfologi ikan ini, ya, morfologi ini adalah jenis dari baik itu bentuk, mulutnya, bentuk badannya segala macam lah gitu ya. Garis vertikal yang berwarna gelap di sirip ekor. Mungkin bisa lihat sambil lihat di gambar ya. Sebanyak 6 buah. Kemudian garis seperti itu juga terdapat di sirip punggung dan di sirip duburnya bersifat omnivora. Harga benih nila dipasarkan biasanya dijual berdasarkan ukuran bobot dengan harga 25.000 sampai 28.000 per kilogram. Wah, mantap ya harganya ya. Jumlah benih nila per kilogram lebih dari 500 ekor. Ya, jumlah benih nila per kilogram. Jadi 1 kilo tuh sekitar 500 ekor benihnya baru ya. Teknik budidaya nila relatif mudah sehingga sangat layak dilakukan pada semua skala usaha rumah tangga, mikro, kecil, menengah maupun besar. Nah, itu ya. Ini ikan nila. Lanjut ya. Gurami. Bahasa Latinnya Ospronemus gourami. Gurami merupakan jenis ikan konsumsi air tawar bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawo dan bagian perut berwarna kekuningan atau keperak-perakan ya. Jadi perak ya maksudnya ya. Gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari daerah Sunda atau Jawa Barat Indonesia dan disebarkan ke Malaysia, Thailand, Ceylon, ini saya kurang tahu Ceylon di mana ya, dan Australia. Di Jawa gurami dikenal dengan sebutan gurameh. Di Sumatera disebut kala itu ikan kala atau ikan kalui. Sedangkan di Kalimantan disebut ikan kalui. Ya sama tuh dengan Sumatera. Ikan gurami mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan cita rasa yang enak sehingga digemari banyak orang dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Harga gurami di pasaran sangat bervariasi tergantung umur, di mana gurami dengan umur 1-2 bulan dijual dengan harga 400 sampai 500 ekor. Benih gurami dijual berdasarkan umur dengan harga relatif mahal karena permintaannya relatif tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Oleh sebab itu, budidaya ikan gurami khususnya pembenihan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, itu di contoh ketiga ya ikan gurami. Ikan bawal atau bahasa latinnya Colossoma macropomum. Bawal air tawar saat ini banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Paling banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Bawal mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya pertumbuhan cukup cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk pemakan segalanya atau omnivora. Lebih banyak makan di dedaunan. Daya tahan yang tinggi terhadap kondisi limnologi yang ekstrim, dengan cita rasa daging yang sangat enak,
hampir menyamai ikan gurami. Nah, jadi itu contoh yang keempat, ikan bawal ya. Nah, oke. Nah, jadi itulah contoh beberapa ikan yang bisa kita budidayakan ya. Jadi kesimpulannya adalah tentunya manusia membutuhkan keseimbangan dalam mengkonsumsi sesuatu. Makanya ada istilah yang dulu kita kenal, 4 sehat 5 sempurna. Salah satu dari istilah itu adanya kebutuhan protein. Salah satu kebutuhan protein adalah dari ikan. Nah, masyarakat Indonesia tentunya membutuhkan ikan. Jadi kalau hanya bergantung pada hasil tangkapan nelayan, saya rasa tidak cukup. Maka perlu pemerintah menggalakkan membudidaya di tempat masing-masing. Makanya kesimpulannya adalah bahwasanya peluang usaha di bidang budidaya ikan ini sangat besar. Karena kita sembari membuat kolam di rumah juga bisa untuk dijual dengan tetangga-tetangga kita gitu. Nah, syukur-syukur itu laris, kita bisa untuk skala besar sehingga bisa dijual sampai keluar daerah kita, bahkan sampai ke luar negeri kalau itu kualitasnya bagus. Nah, kualitas bagusnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, bagaimana untuk menghasilkan kualitas bagus, baik itu dari segi makanan maupun teknologinya. Nah, jadi perlu kita pahami salah satu seperti materi slide pertama saya tadi, budidaya ikan ini salah satu membudidaya ikan dapat dipadukan dengan teknologi gitu ya. Maksudnya apa? Contoh, nanti kolam itu bisa dibuat dengan teknologi namanya bubble ya, gelembung-gelembung yang bisa menghasilkan kualitas ikan yang bagus dan segala macamnya. Nantilah akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Setelah ini boleh kita lanjut diskusi pada Google Classroom. Di sana nanti bisa kita tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing dan juga bisa saling memahami. Oke ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.